Silakan Ibu Penatua Ade Pratiwi. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sehat dan sejahtera. Meskipun pelaksanaan ibadah keluarga pada malam hari ini sesuai ketentuan PPKM, masih kita laksanakan secara virtual dengan cara pertemuan ibadah secara Zoom. Sehingga kita bersama melayani dan mengikuti peribadahan dari rumah masing-masing. Namun, biarlah kesetiaan serta kekusukan peribadahan keluarga kita malam ini tidak berkurang dan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan dalam sukacita, Tuhan pun menerimanya sebagai ungkapan syukur yang tulus dari kita, umat pilihannya, dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah keluarga malam ini adalah Diaken Nyonya Atalia Nenogaso Lasa. Jemaat, marilah kita memulai peribadahan kita. Allah yang Maha Kuasa, mari puji Dia pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Yang mati bagi kita. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, Allah yang kami sembah dan kami puji dan kami saat ini Bapa, kami di dalam ibadah keluarga Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini Tuhan, kami juga akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Diaken Nyonya Atalia Tuhan, di dalam memberitakan, dan juga bagi kami Tuhan, yang akan jemaat-Mu di GPIB Tugu ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bila Tuhan juga melindungi kami lewat pujian dan
lagu Tuhan, era itu juga boleh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam pujian berbalasan di dalam Mazmur 28 ayatnya 6 sampai dengan 9. Kita akan terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar Suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. percaya. Aku bertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas kemurahan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan memahami firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Agar firman yang akan ditabur boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan boleh menaungi dan melingkupi hamba, memberkati akan tutur kata hamba, supaya apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa, jika sepanjang hari ini kami telah berbuat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai 11. Jika sudah mendapatkannya, mari saya akan membacakannya untuk kita semua. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik
pasal 18 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas taktanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat mengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat dengan mereka. Maka Sedekia bin Kanaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semuanya. Dan judul renungan malam ini adalah jangan andalkan kekuatanmu. Melalui persekutuan ibadah keluarga pada malam ini, kita bersama dapat memahami apa tujuan penulisan dari perikop bacaan kita. Dan kemudian kita memahami apa pesan spiritual dari bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga di minggu keempat masa Prapaskah bagi kita dan keluarga. Maka marilah kita pahami terlebih dahulu bagaimana sikap dan perilaku serta kecenderungan etik moral dan spiritual dari raja-raja Yehuda
atau kerajaan Israel Selatan, yang adalah keturunan dari Raja Daud. Salah satunya dalam khotbah minggu lalu, melalui apa yang penulis kitab 2 Tawarik dicontohkan dilakukan oleh Asa, Raja Yehuda, generasi keempat sesudah Raja Daud. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan Alkitab hari Minggu yang lalu, 2 Tawarik pasal 15 ayat 1-12, dikisahkan bahwa ketika didapati oleh Nabi Asyaraya bin Obed yang dipenuhi oleh Roh Allah, bahwa dalam segala berkat Tuhan yang selalu mencukupi dan bahkan melimpah dalam kehidupan umat Israel Selatan atau kaum Yehuda dan Benyamin setiap harinya. Namun ternyata direspon negatif berupa kekendoran kepatuhan umat Israel Selatan atau kaum Yehuda dan Benyamin pada kehendak dan firman Tuhan, sehingga menyebabkan terjadinya praktek kehidupan umat yang sangat sembrono. Mereka tidak mengindahkan Tuhan dengan membiarkan diri mereka terjerumus dalam dosa dengan menyembah kepada berhala-berhala di bangsa sekitar. Di satu sisi dan di sisi yang lainnya, Raja Asa sebagai pemimpin pun terkesan diam saja dan seolah-olah membiarkan dosa penyembahan berhala dan tidak mengambil ketegasan dan tidak jelas untuk melarang rakyat bangsanya dalam melakukan penyimpangan sosial dan religius berupa penyembahan berhala. Maka Nabi Asyaraya pun segera atau mengambil sebuah tindakan menegur Raja Asa dengan serius dan tegas, dengan mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kaum Yehuda dan Benyamin bila mereka setia menyembah dan mengandalkan Tuhan, bila umat mencarinya. Maka ia berkenan untuk umat temui. Akan tetapi, bila umat meninggalkan Tuhan dan tidak menyembah dan tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan mereka dan membiarkan mereka kalah di dalam peperangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan adanya teguran Nabi Asyaraya bin Obed ini bertujuan mau mengingatkan Raja Asa beserta bala tentaranya, serta masyarakat Yehuda dan juga Benyamin, untuk keselamatan mereka, kemenangan mereka dalam peperangan, yang dimana peperangan ini adalah berasalnya dari Tuhan semata. Dan oleh karena iman percaya Yehuda atau kaum keturunan Benyamin serta mereka mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan sebagaimana secara sejati telah Asa dan kerajaan Yehuda alami pada saat itu ketika mereka berperang melawan kerajaan Ethiopia di bawah pimpinan Raja Serah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sikap dan perilaku yang rendah hati, takut akan Tuhan, serta hidup dengan setia, menyembah dan mengandalkan Tuhan, itu jugalah yang dilakukan oleh Raja Yosafat, raja dari kerajaan Yehuda, penerus dari Raja Asa yang berbesanan dengan Raja Ahab,
Raja Israel Utara yang dikisahkan dalam ayat 11 pembacaan Alkitab kita pada malam ini, yang dapat dibuktikan bahwa ketika Raja Yosafat mengunjungi besanya Raja Ahab, yang adalah Raja Israel Utara. Dan Raja Ahab pun, atau Raja Yosafat ini pun diterima dengan upacara kebesaran di kota Samaria. Dan ketika pada jamuan makan malam atau kenegaraan, Ahab pun meminta secara resmi agar Yosafat membangun kerjasama militer, mendukung pasukan tempurnya untuk berperang melawan kerajaan Aram. Di situ, Raja Yosafat tidak bertindak gegabah atau bertindak semaunya, melainkan Raja Yosafat dengan kerendahan hati menyarankan agar Raja Ahab mencari Tuhan untuk bertanya perihal apa yang Tuhan mau dalam rencana untuk maju melawan atau maju ke Ramot Gilead untuk berperang dengan kerajaan Aram. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan kemudian Raja Ahab pun mengumpulkan 400 nabi, yakni 400 nabi pemerintah yang bertugas dalam pelayanan rohani umat atas nama pemerintahan, dan kemudian menanyakan kepada para nabi tentang rencana peperangan dengan kerajaan Aram dengan dibantu oleh kerajaan Israel Selatan, dan dijawab dengan jawaban yang sangat mendukung rencana Raja Israel Utara itu, sebagaimana yang tertulis pada ayat yang kelima yang bertutur bahwa majulah, Allah akan menyerahkan raja dan kerajaan Aram ke dalam tangan raja. Namun dalam kepekaan spiritual yang ada pada dirinya atau Raja Yosafat pun masih belum yakin sepenuhnya bahwa jawaban 400 orang nabi itu adalah sungguh-sungguh sebuah kebenaran dari Tuhan. Maka itu Raja Yosafat merasa perlu mendapatkan masukan dari nabi yang lain. Sebagaimana yang Yosafat nyatakan di ayat ke-6, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Petunjuk yang kemudian dengan berat hati dan sangat terpaksa, Raja Ahab pun memenuhi permintaan besanya dengan memanggil seorang nabi, yaitu Nabi Mika, seorang nabi yang bukan pegawai negeri atau non pegawai pemerintah, seperti 400 nabi kultik yang melayani di istana Raja Ahab. Mika adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh jujur dan berkata apa adanya, menyuarakan suara kenabiannya yang asalnya dari Tuhan sendiri, sehingga dikarenakan Ahab adalah seorang raja yang tinggi hati, sombong, dan tidak memandang atau mengindahkan Tuhan sebagaimana sepatutnya,
Dan karena Ahab pun merekayasa suara kenabian itu menjadi kumpulan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan benar saja dengan dugaan Raja Yosafat ini. Sementara Nabi Sedekia tampil mewakili 400 nabi kultik yang ternyata merupakan nabi-nabi palsu yang tidak lagi bisa kritis terhadap Raja Ahab dan hanya memberitakan hal-hal palsu guna menyenangkan dan memuaskan hati Raja Ahab. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dan renungan kita pada malam ini mau menyatakan kepada kita bahwa Raja Yosafat ini sangat dekat dengan Tuhan dan selalu menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, Yosafat pun tidak tentram ketika mendengar pasukan dari 400 nabi kultiknya atau nabi dari Raja Ahab ini. Akan tetapi, ia justru mendapat kedamaian dan ketentraman setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh Nabi Mika menjawab pertanyaan Ahab. Berbeda dengan Yosafat, Raja Ahab yang adalah Raja Israel Utara yang angkuh, yang begitu percaya diri secara berlebihan dan merasa tidak perlu sungguh-sungguh mendengar dan mengandalkan Tuhan. Sehingga hari-harinya Raja Ahab pun hidup dengan hati yang jauh dari Tuhan. Ahab pun merasa bangga dan begitu tentram mendengar pendapat para nabi. Tetapi begitu gusarnya Ahab dan menjadi sangat marah kepada pendapat lain yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Mika di depan Yosafat, di depan Raja Yosafat. Sehingga bukannya mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, melainkan malah memusuhi dan membenci Nabi Mika. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 catatan yang terdapat dalam Alkitab yang mau mengajak kita untuk kita renungkan bersama, yaitu yang pertama adalah marilah kita hayati dan kita syukuri dengan sungguh-sungguh dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah menyertai kita dan keluarga. Yang Tuhan anugerahkan keselamatan, kekuatan, dan hikmat, serta kemampuan menghadapi kesusahan dan menghadapi tantangan hidup, serta pasang surut kehidupan yang kita alami saat ini. Dan yang kedua, kita perlu menyadari dan perlu mengoreksi diri atau mengintrospeksi diri akan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Apakah sejauh kita melangkah sehingga hingga malam ini kehidupan beriman kita kepada Raja Yosafat atau seperti Raja Yosafat yang beriman kepada Tuhan dan hatinya dekat kepada Tuhan serta berupaya hidup di dalam Tuhan, atau seperti Raja Ahab
yang dikenal dan diketahui beriman kepada Tuhan, akan tetapi hatinya jauh dari Tuhan, angkuh, dan merasa tidak perlu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, Alkitab malam ini mengingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang mensejahterakan dan menghidupkan. Karena itu, marilah kita tetap menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk firman Tuhan yang telah kita dengar, yang dimana yang adalah Raja Yosafat ini, yang boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan marilah kita mau juga tetap melakukan apa atau tetap tekun menghayati firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, tetapi kita boleh senantiasa boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan pun sungguh menjadi pelita dan terang bagi kaki kita, maka kita pun terhindar dari perilaku hidup yang sembrono dan gegabah, atau senantiasa mengambil tindakan yang tidak mau bertanya dulu apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Melainkan juga kita harus rendah hati dan selalu mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap rencana, di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Amos yang juga berkarya di Israel Utara, yaitu yang berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh Tuhan Yesus. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersyafaat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima kasih, kami boleh dituntun, kami boleh dapat dipelihara, sehingga kami boleh dapat masuk dalam ibadah keluarga malam ini, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu tadi. Biarlah apa yang sudah kami dengar Tuhan, boleh dapat kami lakukan, boleh dapat kami mau senantiasa mengandalkan akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Tuhan, terima kasih. Pada malam ini kami berdoa buat jemaat-Mu GPIB Tugu dari sektor 1 sampai dengan 10 Tuhan, di dalam setiap pergumulan kehidupan rumah tangga yang Tuhan percayakan. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa menaungi, menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka boleh senantiasa selalu mendekatkan diri dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan atau di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Ya Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa buat Bapak Paulus Andris dan Ibu Sofiana, yang dimana kedua hamba-Mu ini boleh melaksanakan operasi katarak Tuhan. Semua boleh dapat berjalan dengan lancar. Tuhan mengambil alih di dalam operasi ini, sehingga kedua hamba-Mu boleh melalui semua dengan penuh kasih sayang Tuhan. Dan saat ini, biarlah Tuhan boleh memulihkan mereka supaya boleh pulih kembali ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami, Opa Kaligis, yang saat ini juga dalam pemulihan. Biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman yang hamba-Mu konsumsi, Tuhan mau turut campur tangan di dalamnya, supaya hamba-Mu boleh pulih kembali seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Sonya Paat yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Tugu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, untuk menjamah akan setiap organ-organ tubuh hamba-Mu yang saat ini kurang sehat. Ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Bapa, menjamah akan tubuhnya Tuhan, supaya Ibu Sonya boleh memperoleh kesembuhan ya Tuhan, supaya dia boleh kembali ke dalam rumah tangganya, boleh kembali bertemu dengan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Supardi yang dalam pemulihan juga Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberikan fisik yang kuat, Tuhan memberikan hati yang luar biasa, supaya Ibu Supardi boleh senantiasa juga, boleh bersyukur, boleh mengandalkan Tuhan, boleh senantiasa mempercayakan kehidupan dan hidupnya, supaya Ibu Supardi boleh pulih kembali senantiasa. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanan atau gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan,
para penginjil-penginjil yang Tuhan pakai mereka untuk melayani Engkau, menyampaikan misimu. Tuhan berkati. Berikan mereka kekuatan iman dan percaya Tuhan, agar iman mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam melayani-Mu Tuhan. Terkhususnya malam ini juga kami berdoa buat gereja kami, gereja GPIB Tugu, yang di dalamnya ada pendeta kami, Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade, STH bersama dengan Ibu Ida, Mas Nisi Hombing. Tuhan memberkati akan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Berikan mereka kesehatan yang luar biasa. Supaya mereka juga memperoleh kekuatan, kesehatan yang berasalnya dari-Mu Tuhan. Berkati akan keluarga mereka juga ya Tuhan. Tuhan, malam ini juga kami berdoa buat Ibu Stella Mandagi Rompis di dalam tugas dan pelayanan melayani jemaat di GPIB Tugu Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa, berikan hati yang bijaksana, hati yang melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Dan juga memberkati akan suami, bahkan keluarganya Tuhan. Teringat juga buat Christine yang saat ini yang berada di Amrik. Apapun urusannya Tuhan, Tuhan mau turut campur tangan. Agar urusannya boleh dapat berjalan dengan baik. Dan juga Christine boleh senantiasa mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang dimana Tuhan memberikan kepercayaan untuk seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden. Bahkan kabinet terpilih DPR MPR yang ada. Tuhan, mereka adalah pimpinan-pimpinan-Mu yang ada di dunia Tuhan. Tuhan, Engkau pakai mereka dan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa boleh mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam setiap langkah mereka, rencana-rencana mereka Tuhan, untuk membangun bangsa Indonesia ini Tuhan. Supaya bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa yang Tuhan berkati. Agar rakyat Indonesia ini Tuhan, boleh memperoleh damai sukacita, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan, yaitu TNI Polri. Tuhan, pakai mereka juga seturut kehendak-Mu ya Bapa. Agar mereka dapat mengamankan bangsa Indonesia ini dengan baik. Dan Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Karena tugas dan tanggung jawab mereka adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan yang biasa, tapi pekerjaan yang sangat berat Tuhan bagi manusia. Tapi kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat buat pegawai kantor, bahkan security kami, bahkan kebersihan, dan juga semua yang mengambil bagian di dalamnya, panitia-panitia terpilih yang sudah terbentuk. Tuhan, pakai mereka seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun rencananya, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus menolong, Tuhan mengurapi mereka, supaya mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik Tuhan, dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang mengambil bagian, tim-tim yang ada, yang Tuhan pakai untuk pelayanan ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah keluarga. Tuhan berkati mereka, agar hati mereka senantiasa
penuh dengan sukacita melayani Engkau Tuhan. Supaya hati Tuhan boleh senang Tuhan melihat umat-Nya melayani dengan sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Yapendik Tugu Bakti. Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu, yaitu ketua yayasan bersama dengan para guru, kepala sekolah semua, anak-anak murid, dan semua orang tua Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan Yapendik Tugu Bakti. Tuhan, Yapendik Tugu ini adalah milik-Mu. Yapendik Tugu ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong, Tuhan Engkau memberkati sekolah ini Tuhan, agar sekolah ini boleh menjadi sekolah yang luar biasa, yang terpandang di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan akan setiap kekurangan-kekurangan yang ada, supaya Tuhan boleh dapat menyempurnakan semua itu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sebagaimana perintah Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Guna menunjang pelayanan gereja, percayalah Tuhan akan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berikanlah persembahan keluarga di rumah masing-masing dalam amplop persembahan yang telah diedarkan oleh diakon atau penatua, koordinator sektor pelayanan, dan untuk selanjutnya dapat jemaat serahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing. Haus banget. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh
Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih dan pemeliharaan-Mu yang melimpah, pun berkat yang menghidupi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda syukur kami atas kecukupan hidup yang memampukan kami memberi. Dengan memberi, kami akan semakin Tuhan berkati. Terimalah persembahan syukur kami, ya Tuhan. Amin. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan syukur pada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Diakon Nyonya Atalia Nenogaso yang melayani kita pada ibadah keluarga. Kiranya Ibu diberkati bersama keluarga, diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Kepada tim Inforkom dan juga kepada organis Bapak Santana yang telah mendukung kita dalam peribadahan, dan juga untuk jemaat GPIB Tugu, keluarga, dan semuanya yang telah memberikan persembahan. Kiranya ini boleh menjadi ungkapan syukur kita. Dan juga kami berterima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu untuk melanjutkan ibadah ritual ini ke dalam ibadah karya atau ibadah aktual kita masing-masing. Dengan memberlakukan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Menaklukkan
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Selamat malam, terima kasih untuk Diaken Ibu Atalia dan Penatua Ibu Ade Pertiwi dan beserta Ibu Bapak yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih buat Anda. Pelayanannya.